wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sekarang saya lagi berada di Museum Siliwangi, Prabu Siliwangi yang letaknya di Sukabumi. Nah, ini adalah lokasinya. Dan nanti kita lihat di dalamnya ada barang-barang apa aja. Dan nanti saya akan tanya-tanyakan langsung pada penunggunya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak ya, ini saya dari channel ya, untuk informasi dari channel YouTube buat informasi buat warga masyarakat. Kemudian saya ingin tahu di sini sejarah, bukan sejarah, apa namanya, koleksi benda-benda bersejarah ya di ini, di museum ini ya. Nah, boleh tahu Pak namanya siapa? Oh, Adek siapa namanya? Kang Maman aja. Kang Maman, namanya Kang Maman. Ini jadi pengurus di Museum Prabu Siliwangi. Di mana ini teh? Di Letaknya di pesantren di Kira apa? pesantren Dikir Alfat, Kota Sukabumi. Boleh dijelaskan ya, Kang Maman ya, dari satu persatu di sini nih buat supaya nanti pemirsa biar tahu ya di sini ada barang-barang apa aja. Silakan ya dari sini ya, Kang Maman ya. Ya, contohnya yang ini ya Pak. Ini namanya Prasasti Nyalindung. Prasasti Nyalindung. Ya. Ya. Ya, didapatkan itu di Nyalindung. Pas diterjemahin sama tim dari museum itu, ternyata aksaranya ini menjelaskan bahwasanya takluknya Raja Galuh sama Prabu Siliwangi. Oh iya. Ya, yang dari Prasasti Nyalindung ya. Prasasti Nyalindung. Ini maknanya itu ternyata ada di dalamnya itu cerita singkatnya mah takluknya Raja Galuh sama Prabu Siliwangi. Iya. Pas dapatnya itu di Nyalindung. Nyalindung Sukabumi. Iya, Nyalindung Sukabumi. Terus yang itu? Yang ini, kalau yang ini itu Prasasti Tapak Maung. Jadi ceritanya itu dulu itu Prabu Siliwangi itu mengalahkan di daerah Curug Sawer itu, ternyata pas ngalahin harimau, pas 7 harimau, yang terakhir itu ada macan putih. Macan putih. Iya, ternyata macan putih itu tapi bukan harimau biasa, ternyata siluman. Gitu ya. Pas itu tuh ternyata itu tuh rajanya harimau, Pak. Rajanya harimau. Pas itu tuh sebelum itu tuh ada namanya 7 harimau. 7 harimau itu melawan Prabu Siliwangi. Oh, ternyata kalah, Pak. 7 harimau itu. Pas terakhirnya datanglah mau harimau putih. Nah, pas di situ dia mengaku kalah. Iya. Akhirnya dia bikin Prasasti. kalau sekarang mah kan kayak perjanjian lah gitu. Bahwasanya akan saya mengakui kalah dan saya akan menjadi pendampingnya Prabu Siliwangi kemanapun. Nah, jadi apa namanya, pengawal ya? Iya, pengawal dari gaibnya gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang ini yang mana ini ya? Ini ya. Ini prasasti apa ini? Ini Prasasti Cimandiri 1. Cimandiri 1 ditemukan di mana? Di Cimandiri, Pak. Cimandiri di Sungai Cimandiri. Iya, di Sungai Cimandiri. Yang di Cibadak bukan? Iya, di Cibadak. Oh iya, yang di Cibadak ya. Ya. Terus isinya itu ternyata bahwasanya Cimandiri itu ada di Sukabumi itu salah satu perlintasan perdagangannya, kerajaan Pajajaran, ya. Pak. Nah, selanjutnya yang ini? Yang ini itu tapaknya Maung Bodas. Oh, yang tadi itu ya, ya, sama. Kalau yang itu cakarnya, ya itu cakarnya, ini kakinya. Tapi masih satu sejarah, itu, oh, Pak. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ini? Ini itu Prasasti Eyang Surya Kencana. Eyang Surya Kencana. Ya. Yang ngejelasin Gunung Gede, Pak. Gunung Gede. Ya. Ditemukan di mana ini? Ditemukan di Gunung Gede. Gunung Gede Sukabumi ya. Ya. Gunung Gede Sukabumi. Kalau tahun-tahunnya nggak hafal ya? Kurang hafal ya. Nah, kalau yang ini diteliti sih, Pak. masih diteliti ya, masih ini kan masih apa? Sama arkeolog ya. Ya. Nah, kalau yang itu?
Yang ini tuh Gunung Tangkil. Gunung Tangkil. Ya penemuannya. Prasasti Prasasti Raja Galuh. Raja Galuh. Ya. Isinya Isinya ada nggak? masih sama, proses. belum ada, masih proses ya. Ya. Nah selanjutnya yang ini nih, ini kelihatannya Ini udah sama Pak. sama sama prasasti. ini. Oh, sama ini. Ya. Apa namanya? Prasasti Gunung Gede. Gunung Gede ya. Nah selanjutnya ini nih, ini agak Nah, unik apa ini ini? biasanya disebut itu Batu Linggayoni. Batu Linggayoni Ya. untuk pemujaan ya. Ya, kalau Agama dipercaya di orang Hindu itu dulu Hah? biasanya suka disimpan di luar, Pak. ini. Ya. Simpan di luar, lalu kalau misalkan ada air menetes dari sini, kalau misalkan ke tanah itu bisa kepercayaan dulu itu bisa menimbulkan kesuburan, Pak. Dan terus kalau diminum bisa sehat badannya, begitu dulunya Iya, itu sejarahnya. Nah selanjutnya yang mana lagi? Nih yang Boleh ke sana, Pak. kesana langsung Iya, ya, yang kesana. masih yang prasasti Iya, prasasti ya. gitu. Nah, yang mana? Yang ini. Yang ini, Pak. Nah ini patung apa ini? Arca Polinesia. Jadi Arca Polinesia ini itu Pak arca yang umurnya zaman prasejarah Pak. Prasejarah zaman Ya, batu. ya zaman batu. Makanya bentuknya masih belum terlalu halus gitu Pak. Oh iya masih kasar ya. Iya, ini. soalnya pahatnya juga kan Pahatnya dari masih- batu. ah. Dari batu juga umurnya itu Umurnya berapa tahun ini? 6.000 tahun 6.000 sebelum tahun Masehi. Oh iya iya. Ini ada ditemukan di mana ini ya? Ini ditemukan di Gunung Arca Pak. Gunung Arca di mana? Ya, di Gunung Arca itu di Cianjur ya. Cianjur. Cianjur ya. Nah kalau ini Oh ini sih kayaknya pagar sih Pak. Pagar zaman dulu penjajahan penemuan sih Pak ini. oh Ya. ini temuin di mana ini? Ini penemuannya di Ciletuh. Geopark. Ciletuh. Oh iya iya iya. Ternyata di sana juga banyak Pak peninggalan zaman dulu cuma Pak. belum ketemu ya. Belum pernah terlalu ketemu. di informasinya gitu. Nah kalau yang ini nggak Ini bisa ya? namanya Arca Bukan Arca Dewa biasa. Rapala Pak. Oh, Dewa Rapala. Dewa apa Jadi itu? kalau misalkan Arca Dewa Rapala itu suka disimpan di setiap kalau misalkan ada apa tuh namanya itu suka disimpan di pagar-pagar gitu Pagar, Pak, ya. di depan rumah gitu buat penjaga. Penjaga. Bentuknya beda-beda Pak, ada macam-macam. Ini salah satunya Pak. Oh iya. Ya. Ini temukan di mana ini? Ini penemuannya ini warisan sih Pak, warisan, warisan keluarga. dari Ya. keluarga ya, Ya, jadi dari ini. keluarga. Nah, selanjutnya yang ini patung apa ini? Ini namanya Arca Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman. Ya, jadi Hmm. Paksi Nagaliman itu karena pakai emang keturunan Pak, jadi punya ini tuh Keturunan namanya dari mana Pak di Kiai? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Pak Kiai siapa namanya? Pak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana. Oh iya iya iya. Ya. Ketua pesantren di sini Iya, juga ketua ya. pesantren sama pimpinan juga Pimpinan di di museum. museum. Ini juga ini tuh jadi kendaraannya Sunan Gunung Jati Iya dulu iya. Pak. Ini yang apa? Yang ada naga, Ada gajah naga, ya. gajah, Ini apa itu. perpaduan ya. kita tahu. Perpaduan. Perpaduan. Nah, selanjutnya yang ini prasasti apa nih? Ini prasasti Cimandiri. Cimandiri juga. Cimandiri Isinya? juga. Isinya belum masih proses Masih Pak. proses Ya. penelitian. Ya. Nah, oke. Terus selanjutnya yang ini Yang ini prasasti Cimandiri 1. Heeh, Ini udah diterjemahin Pak. heeh. Ada tulisan apa buatan tahun berapa perkiraan ada? Usianya Tahun 64 Pak. 1364. 1364 Ya. ya, berarti Emang lumayan ya. zaman. 700-an. Kemudian yang ini ada Ini- telapak kaki siapa ini? Ini itu kalau diibaratkan sekarang itu seperti patok Pak. Ada telapak kaki, itu telapak kaki itu melambangkan kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan itu kujang, ada kujang yang ini Pak. Iya. Ini tuh kujang melambang, itu kan ciri khas Pajajaran. Pajajaran. Berarti Jadi kekuasaan Pajajaran. wilayah kekuasaan Pajajaran. Nah, ini prasasti apa disebutnya? Prasasti bukan prasasti sih Pak. Bukan. Namanya kayak patok lah, Patok ya. Oh, Perbatasan. jadi apa namanya? Perbatasan. Monumen apa mungkin Monumen, yang kalau iya. zaman sekarang gitu ya. Ditemukan di mana ini? Ini penemuan di Majalengka. Majalengka. Oh iya iya. Nah, selanjutnya yang mana? Yang ini. Yang ini belum ya? Oh, di sini Pak. Yang ini itu udah, yang itu. Yang ini belum. Belum kan? Belum. Nah, kemudian ini batu yang ini namanya prasasti apa? Ini itu prasasti peninggalan zaman Pajajaran. Itu Zaman Pajajaran juga. yang menjelaskan huruf abjad Pak. Oh, Ini huruf abjad Pajajaran Nama-nama dulu. itu Ya,
Sunda kuno. Ini tahun berapa nih? Abad 13 Abad 14. 14. Ya zaman Pajajaran. Di mana Pak. temuinnya nih? Ini warisan, Pak. Warisan. Ya. Terus yang ini? Terus yang ini tuh boleh dipegang ini? Boleh, Pak. Boleh dipegang, boleh disut juga, dideketin boleh. Ini tuh menjelaskan hitung ya angka, Pak. Angka 1 sampai 10 di Pajajaran. Kalau ini angka ya, gitu pakai ya. aksara Pajajaran tulisannya. Sunda Pajajaran. Terus yang ini itu hari, Pak, menjelaskan hari Senin sampai hari Minggu. Ya, tapi dalam Tulisan, versi Sunda. Ya, versi hari-harinya. Sunda. Tahu nggak nama-namanya hari Senin kayak gitu? Nggak. Maksudnya itu bukan ini sih, Pak, tapi aksaranya Sunda. Oh, aksara Sunda. Aksara Ya, Sunda. Nah, selanjutnya Yang ini penanggalan dan bulan, Pak. penanggalan kalender ya. Iya, kalender Nah, bulan. tapi ini berarti ini warisan semua ya? Warisan ini, Pak. Nah, oke. Selanjutnya yang mana nih? Yang ini? Udah. Ini Cimandiri 3, Pak. Cimandiri 3. Yang ngejelasin Maknanya gimana? maknanya itu yang ngejelasin Raja Tirta Lesmana di suatu nyangken ini Cimandiri di Pajajaran. Bahwasanya Tirta Lesmana itu utusan dari Pajajaran untuk di Sukabumi ini, Pak. Ya, untuk jadi menguasai di Sukabumi. Ya, kemudian yang ini? Yang ini prasasti Batu Hitam. Batu Hitam. Ya, tapi belum belum jelas ya ini. Ya, jadi ini masih jelas nih pemirsa nih. Belum dalam penelitian. Ya. Oh, ini udah ya? Ini udah. Kemudian yang ini nih, patung-patung yang tadi nih, arca-arca tadi belum semua. Ya. Kalau ini mah jelas peninggalan inilah ya. Ini abad berapa ini? Abad 14-13. Abad 14-13 ya. Ya, peralatannya itu. Peralatan rumah Dapur, tangga. rumah tangga. Gitu ya, rumah Ya. tangga ada apa ini namanya ya? Itu batu berlapan. Hah? Batu berlapan Allah itu, Batu Pak. berlapan Allah. Ya. Kemudian ini ada Ini itu bekas puing-puing bangunan. zaman dulu. Ini apa sih namanya? Cublek, Pak. Cublek. Nah, terus Itu batu Linggayoni yang mana? ini. Oh, ini Linggayoni. Ya. Oh, Jadi dimaksud Linggayoni itu pasang. pasang ya, ini melambangkan Ada laki-laki, ya. gitu ya, ini perempuan. Kemudian yang itu Yang ini itu batu pipisan juga sama, batu itu buat pipisan, nutup obat, Pak. nutup obat Ya. ya. Ya, itu buat nutup padi ya. Padi itu. Yang sebelah ujung Sama padi juga, padi Pak. juga ya. Ya. Nah, kemudian arca ini nih. Ini namanya arca apa? Arca Polinesia, Pak. Polinesia. Oh, ini masih zaman batu zaman ya. batu juga, Pak. Kemudian yang ini juga sama. Sama. Kalau mau ngebedain arca Polinesia atau bukannya itu, Pak, dilihatnya dari bentuknya gitu, Bentuknya. Pak. Bentuknya kan masih belum terlalu rapi. Iya. Kayak tadi kan arca Dewa Rapala bentuknya udah jelas, Pak. Iya, betul. Sangat jelas Nah, karena betul, udah Pak. agak modern, Pak. Iya. Nah, ini kok ini beda nih batunya. Nih, ini arca nama dewanya tuh Arca Dewa Arjuna. Dewa Arjuna. Iya. Ditemukan di mana? Di Gunung Rosa, Pak. Gunung Rosa. Oh iya. Bawahnya Gunung Padang, Pak. Iya. Ini Iya. perkiraan dibuat abad berapa ini? Abad ke-14. ke-14. Iya. Bentuknya dewa tapi ya. Dewa Arjuna ini, Dewa Pak. Arjuna. Nah, kemudian ini Yang ini Dewa Darga, sama apa Dewa namanya Darga. di sini ini. Gunung Rosa. Iya, Namanya sama ya gunung- batunya iya, ya. Gitu. Batunya sama, Pak. Kalau ini Ini Dewa Sunggawa. Dewa Sunggawa. Iya. Nah, kalau ini jelas nih ya kayaknya nih. Kayak harimau, Kayak harimau harimau ya. setengah manusia. Ini yang melambangkan Mongbodas itu, Pak. Mongbodas itu ini Iya. namanya prasasti apa nih? Arca apa nih? Patung harimau setengah Patung manusia. harimau. Oh iya iya. Ya. Lanjut ke sini. Nah, kemudian Nah. lanjut ini senjata ya. Ya, ini bukan senjata sih, Pak. Nah, Jadi peralatan peralatan ya. zaman dulu ini yang megalitikum zaman Megalitikum. prasejarah itu, Ah, Pak. Kayak ini kan kayak apa ya? Kayak pacul, apa? iya. Ini kayak kampak, Tempat berburu gitu ya. kampak, ya. Karena belum ada pertanian mungkin Belum. dulu kan. Zaman dulu. Ini contoh pahat-pahat zaman dulu, Pak. Ya. Dari ini prasejarah. Ya, makanya bentuknya kan yang Unik-unik. arca Polinesia itu kan nggak terlalu halus lah, Pak. Iya, betul betul. Masih agak kasar gitu, kasar ya. nggak terlalu jelas. Soalnya masih pahatannya pakai batu, Pak. Kalau ini fungsinya apa ini kayak gini? Oh, itu Senjata. buat bukan, Pak, buat Apa itu? tata gitu. Oh, tata. Iya. Oh, peralatan ini pahat ya. pahat, peralatan pahat. Terus yang ini Ini Polinesia kepala wanita, Pak. kepala wanita, Iya. wanita. Nggak diketahui nama arcanya enggak? Iya, itu arca Polinesia. Arca Polinesia. namanya. Kepala wanita. Kepala wanita. Terus yang ini
Ini sama juga masih termasuk tergolong sama arca Polinesia, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini nih. Nah, aneh nih. ini peradaban dari luar. Oh, dari luar. Di Indonesia, Pak, ini. Oh, Ya, iya. namanya arca Kisenomoli, satu. Ini Di tuh mana ini temuinnya? ini tuh warisan, Pak. Oh, warisan. Ya. Yang ini warisan juga? Yang ini penemuannya di Gunung Tangkil kalau Gunung yang ini, Tangkil, Pak. itu? Ya, sama Gunung Sama Tangkil. Tangkil, ya. Nah, yang ini nih. Ini masih sama ini, Pak. Sama. Cuman ada dua, Pak, yang arca Ini, Kisenomoli. oh, ini warisan tapi ya? Iya, warisan. Nah, ini kemudian yang ini nih. Ini arca Polinesia klasik, Pak. Polinesia klasik. Iya. Penemuannya di Gunung Tangkil. Itu bukan arca dewa, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Nah, kalau yang Ini Polinesia klasik 1. klasik 1. Jadi ini melambangkan wajahnya ini doang Iya, ya? wajah masih Masih kurang jelas sih, kurang Pak. jelas. Terus yang ini nih, Ini masih Polinesia. ini bukan arca ini Polinesia tipe Hindu Buddha. Tipe Hindu Buddha. Ya, Jadi udah modern, agak kesini modern, ya? Pak. Bentuknya udah agak jelas. Ini arca Ganesha, Pak. Arca Ganesha itu ya? Ya. Nah, ini Ganesha yang Ini Ganesha versi baru. ya baru terbaru. ini. Ya, Yang paling modern ya, paling sempurna Ya. ya mungkin ya. zaman Majapahit. Zaman Majapahit. Ya. Nah, ini udah ditemuin di mana ini? Ini di Gunung Tangkil, Pak. Gunung Tangkil juga ya. Nah, kemudian yang ini Ini sama ini juga arca Polinesia Arca tipe Polinesia Hindu Buddha ditemuin di Gunung Tangkil. Gunung Tangkil semua ini. Iya, hampir rata-rata, Pak, di sini Gunung Tangkil. Iya. Kalau yang ini Ini arca Semar, Pak. Arca Semar ditemuin di mana? Di Gunung Tangkil Gunung juga. Tangkil juga ya. Ya. Itu perkiraan berarti ini udah abad 15 mungkin ya atau 15. 15-an. 13 13 14. 14 ya. Kalau yang ini nih, ini agak unik nih. Ini batu trafeting berbentuk bebek, Pak. Berbentuk bebek. Ya, iya. bentuknya kayak bebek. Terus yang kenapa diambil itu karena ada goresannya, Pak. Goresan. Ya kayak orang berperang gitu, Pak. Oh, apa namanya? Goresan zaman dulu gitu. Goresan zaman dulu. Ya. Ini ada kayak gambar orang ini, Pak. Relief ya, kalau Iya. bisa kalau di candi relief Ya, gitu ya. relief. Relief cuma nggak diukir Nggak gitu. Kalau diukir. di candi kan diukir ya. Kalau ini nih, Yang ini berbentuk ikan paus, Pak. ikan paus ya. Tapi ada Oh, yang ditemuin di mana itu? itu di Gunung Karang, Pak. Gunung Karang. Pelabuhan Ratu. Yang ini Ini tuh nama batu trafeting berbentuk ikan paus. ikan paus. Ya. Ini udah ada ini artinya. Belum, Pak. Soalnya Masih. ini tuh kayak tulisan India, Pak. Oh, India Kayak ya. Oh, iya betul. Jadi susah ya. Jadi untuk susah ini yang mengertinya. ahlinya. Iya. Yang ini Ini batu trafeting, prasasti trafeting. trafeting. Iya. Ditemuin di mana ini? Ini Gunung Karang, Pak. Gunung Karang juga ya. Ini belum diketahui juga ini. Belum teridentifikasi, Belum. Pak. Nah, kemudian ini nih. Nah, kalau yang ini udah beda lagi. Batu trafeting zaman animisme dinamisme, Pak. Animisme, dinamisme. Ya, berbentuk ada kayak ini kan kayak trafeting sidat. Jadi zaman dulu itu, Pak, kalau misalkan nemu benda gitu kayak batu, misalkan berbentuk hewan, berbentuk hewan itu suka disembah, Pak. Suka disembah zaman dulu itu, Pak. Makanya disebut batu trafeting. Iya, kalau Kayak ini kayak kaki. kayak kaki ya. Ya, yang ini Kayak suka disembah. Ini kan kayak kepiting, yang ini kayak yang ini lagi kayak seperti ular nagasari. Nagasari. Ya. Ada yang unik juga kayak berbentuk kelinci, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini. Ya, yang ini. Oh, jadi ini lambang-lambang dewa. Ya, Ini dewa. Zaman dulu dipercayai ya Tuhan lah, Pak. Tuhannya orang dulu gitu. Jadi zaman Animisme, dinamisme. dinamisme sebelum ada agama Hindu ya. Iya, agama sebelum Buddha, agama ada. Hindu. Nah, kemudian yang ini nih. Ini kursi siapa ini? Ini Lisung, Pak. Lisung Oh, Agung. Lisung. Ya, jadi zaman dulu itu kalau upacara adat menyambut tamu agung itu pakai lisung, Pak. Lisung yang pakai Ya. musik gitu ya. Ya, untuk- numbuk Oh, sambil padi, numbuk padi. enggak. Numbuk padi, tapi sejarahnya itu karena ini kan bersejarah, jadi dibuatlah lisung, Pak. Oh, Buat iya, nyambut iya. tamu agung. Heeh. Contohnya kalau Yang di aslinya emang ada ininya, enggak ada. ada, aslinya, Pak, ada aslinya. dulunya adat pajajarannya. Oh, ditemukan di mana ini? Ini bukan penemuan sih, Pak. Warisan. Jadi Warisan karena di sini juga tuh ada kan warisan tak benda, Pak. Mm-mm. Peta benda itu kayak
Lisung kan nggak ada bendanya, tapi Iya. ada sejarahnya Ada gitu, kayak sejarahnya. silat, Heeh. main boles, bola leungeun seuneu itu kan nggak ada bendanya, tapi pengetahuannya ada Pak, makanya Oh, iya. dimodifikasi sama Pak Kiai. Modifikasi, Pak Ya. Kiai. Kemudian yang ini Ini Prasasti prasasti apa? pegunungan Pak. prasasti pegunungan. Pegunungan. Pegunungan Ya, penemuannya di Gunung di Karang. Gunung Karang. Ini ada apa artinya belum? Ini nggak ada artinya sih ya, Pak, belum. tapi diidentifikasi itu kayak India, bahasa India, India kuno lagi, ya. Pak, India kuno. Nah, kemudian kalau ini Ini batu trafeting bebek Pak, bebek. sama kayak tadi sih Pak. Ini zaman animisme. Animisme semua ini Iya. ya. Nah, kalau ini kayu apa nih? Ini batu Pak. Oh, batu. Batu kayu tapi udah Kayaknya kayaknya kayu udah fosil, menjadi batu, fosil. ya. Nah, ini Iya, fosil kayu nih pemirsa nih. fosil kayu. Ini dulunya kayu, ini karena usianya udah Tertimbun. berabad-abad tertimbun, akhirnya kayak gini nih, bentuknya di batu membatu. Kalau ini apa nih? Ini batu hitam sih Pak. Batu hitam. Iya, batu hitam. Ditemukan di mana ini semua nih? Ini di Gunung Karang Pak. Gunung Karang juga ya. Soalnya masih batu trafeting. Nah, kemudian ini ada keramik-keramik ini nih Ya, kalau keramik-keramik ini dari Cina ya. dari ini sih Pak, peninggalan Dan- Putri Ongtin. Oh, Putri Ongtin ya, Ya. yang istrinya Sunan Sunan Gunung Gunung Jati. Jati. Iya. Semua ya ini ya asli Ya, ya. asli ini Pak. Asli. Yang soalnya yang di apa Keraton Cirebon juga sama ya kayak gini. Sama ya, kan? gini. Heeh. Ini kemana lagi nih? Ke sini ya. Ya. Nah, ini apa nih? Ada ke sini ya. Heeh. Nah, di sini ada juga namanya Arca Dogu. Arca Dogu. Jadi cerita singkatnya itu Pak, ternyata orang Jepang itu pas mau ngejajah Indonesia nggak mau, cuman bukan berbekal senjata aja Pak. Iya. Karena orang Jepang itu kalau dilihat itu kecil-kecil kan Pak orangnya. Betul, betul. Ternyata di belakangnya di samping megang senjata ternyata ada jimatnya juga Jimat, Pak. ya. Namanya Arca Dogu. Arca Dogu. Ya, Yang ini. Iya, Yang ada dua. 6 Pak. 1, 2, 3. Nah, ini ditemukan di mana ini? Ini di gua Jepang Pak. Gua Jepang. Ya. Ya. Di gua Jepang. Terus yang ini? Ini tuh pas penemuannya ada setiap satu arca ada pasangannya katana Pak. Heeh. Nanti ada katananya di sana di Pak. dalam ya. Ya. Nah, kalau yang ini, yang hitam Ini harimau Pak. itu Harimau. merahnya apa batu? Batu mulianya. Asli. Asli itu Pak. Oh, asli. Ditemukan di mana ini? Ini warisan sih Pak. Oh, warisan. Iya. Sama Kayak- yang ini apa nih? Ini juga ini kayak batu naga. Ini penemuannya di gua Jepang Pak. Gua Jepang tuh di mana? Gua Jepang itu mungkin di daerah pelabuhan. Pelabuhan. Oh, yang Mungkin. itu. Tahu. Di Cilemas. pelabuhan. Iya. Di Cilemas ya. Oh, ini jadi Ini keterangan macam-macam arca dogu yang barusan itu ya. Ya, cuman ada satu-satunya Pak di Indonesia di museum ini. Museum ini aja. Ya di sini aja Pak. Jadi nggak ada di museum lain ya, Iya. selain di sini yang Iya, ada Arca Dogu itu. Dogu ini. Soalnya kan Istimewa. peradaban Jepang. Ini bisa Jadi dibuat, ya. ada naskahnya juga ini Ada Pak. naskahnya. Ada di situ ini Pak naskahnya. Ini Pak. Ini naskah aslinya yang Oh, naskah ngejelasin aslinya. arca dogunya. Iya, Tapi iya. belum diterjemahin. Belum terjemahin. Iya. Nah, selanjutnya, tapi ini udah semua ya. Iya. Udah yang tadi kan yang matunya tadi. Iya. Nah, kemudian kesini nih ada senjata-senjata ini. Nah, yang tadi itu kan ada arca dogu Pak. Iya. Ini pasangannya Pak. Samurai. Samurai Pak. Jadi Ini- setiap arca itu Gua dipegang. pas penemuan arca ada satu ininya Pak. Ada satu katananya Pak. Bukat yang dikatain Iya. katana ini ya. Iya. Nah, jadi lambang apa buat ninja itu Iya. kan ya. Jadi senjata Ya, ninja. senjata ini ciri khas Ciri khas Jepang sih Jepang. Pak. Ya, yang suka dipakai sama ninja ya Iya. ini nih. Pasangannya ini. Jadi ini Jadi setiap samurai asli. setiap arca dogu itu ada satu katana penjaganya mungkin. Terus ini ditemukan di mana ini ya? Di gua Jepang Pak. Gua Jepang juga sama. Soalnya kan berpasangan. Iya, iya, iya. Nah, terus ini Ini jadi sama sama- jimat yang tadi berpasangan gitu ya. Ya, kalau ini samurai selendang Pak. Selendang. Ya. Iya, iya. Sama dari gua Jepang juga. Iya, gua Jepang. Iya, iya. Terus yang ini nih, Yang ini pedang Gaozin Pak. pedang Gaozin dari Gaozin dari Cina. Cina. Ya. Kalau yang ini dapat warisan sih Pak dari Dapat keluarga. warisan dari keluarga Iya. Sunan Gunung Jati Keraton ya. Ya. Terus yang ini Ini namanya pedang, ini pedang perpaduan antara
Cina sama Islam. ini sama Cirebon sih Pak. Cirebon. Ya. Oh iya ya. Jadi udah zaman ini ya, Ya. Sunan Gunung Jati. Ya, era Sunan Gunung Jati. Nah, ini udah ada ininya. Udah zaman masuk agama Islam udah ya. Udah. Kalau yang ini ada lagi, ini peninggalan zaman VOC Pak. Zaman VOC. Iya, VOC. Nah, Ini ini nih, VOC pedang-pedangnya dulu. pedang VOC nih, Nih. tentara VOC. Tuh lihat pemirsa, ini asli semua ini. Ini pedangnya VOC. Kemudian itu senjata. Ada senjatanya Senjata juga. pistol kalau nggak salah. Pistolnya zaman dulu. Zaman dulu. VOC Nah, itu. dulu. Luar biasa ya. Itu juga ada granatnya, granat yang udah masih- membatu. udah membatu. Udah jadi fosil itu Udah jadi Pak. fosil. Nah kemudian yang ini Ini keris. keris Apa ini namanya? naga. Keris naga. Ini ditemukan di mana ini? Ini warisan Pak. Warisan. Yang ini warisan juga. Kalau yang ini warisan juga sih Pak. Warisan juga sama sih kayak yang di keraton ya. Iya. Keraton Cirebon juga kayak gini sama ada banyak kayak gini. Kan perpaduan antara Cina sama Nah, Cirebon Pak. nah kemudian ini. Bambu Kalau yang petuk. ini bukan bambu petuk sih Oh, Pak, bukan. bambu cabang gitu Pak. Oh, bambu cabang. Ini buat hiasan aja sih Buat Pak. hiasan. Jadi nggak ada nilai sejarahnya nggak nih? Nilai sejarah sih nggak ada sih Pak. Nggak ada Tapi ya, hiasan aja. hiasan aja sih Pak. Heeh. Unik soalnya Pak. Heeh. Bambu ada cabangnya Ada gitu. cabangnya. Iya. Makanya kalau itu disangkanya bambu petuk itu. Iya, bambu petuk kan ininya ininya beradu gitu Pak. Oh, beradunya cabangnya Iya. beda lagi. Beda lagi kalau bambu petuk. Nah, kemudian ini nih ada Ini ada pedang gauzin juga. pedang gauzin, Pedang gauzin tebas paku nih Pak. tebas paku. Ini Tahun ada berapa naskahnya, itu Pak. Ditemuin. Oh, itu warisan juga. Warisan ini Pak. Warisan. Jadi warisan dari Keraton Cirebon. Semuanya warisan ya. Warisan ini. Ini juga. samurai juga. Ini sama ini pedang Nagasari ini juga warisan Pak. Nah, kemudian yang ini Yang ini samurai peninggal. Ada yang ini namanya samurai Nodachi. Oh. Jadi dulu itu orang Jepang itu kalau berperang itu tentara berkudanya pakai ini Pak. iya, Karena ini buat nebas ini ya, ada ya, 10 kepala ya, bisa langsung habis langsung Pak. habis, Ya, makanya ada rodanya emang panjang Pak ini. Iya. Hampir 2 meter Pak. Jadi di bawahnya gitu. Kayak senjatanya siapa? Sultan Agung gitu. Ya. Yuk kesini Nah, lagi. Ini arca kepala dewa Pak. arca kepala dewa. Ya. Iya. Jadi di sini tuh yang menjelaskan bahwasanya kalau mau melihat suatu dewa pangkatnya itu udah Tinggi. tinggi itu dilihat dari batu mulianya Pak. Mm-mm. Contohnya yang ini Pak. Warnanya? Ini ada 3 itu berbatu mulia berlian Pak. Berlian itu. Iya, Oh. berlian asli. Makanya berarti pangkatnya lebih Pangkatnya tinggi. yang paling tinggi. Iya. Ya. Yang bawah kan batu mulia, batu biasa Pak. Batu biasa. Tuh, Jadi batu biasa. agak Batu rendah. biasa, gitu. agak rendah. Yang itu yang paling rendah Iya. kastanya, kasta apa? Tingkatannya gitu. Tingkatannya. Kemudian yang ini Ini sama juga di sifat dewa juga. dewa juga. Iya. Ini ditemuin di mana ini? Belum Belum ini di terdeteksi. pantai Loji Pak. Oh, Loji. Iya. Oh, iya. Ini. Pelabuhan Ratu berarti. Di sini juga ada sendal-sendal zaman Pajajaran Pak. Oh, ini. Ya, Oh. berbahan kulit ini Boleh Pak. dipegang nggak? Boleh Pak. Ini Pak, ini gini. Waduh. Nah, ini zaman-zaman dulu nih sendalnya nih. Ini kayak kalau yang ini kayaknya kulit sapi sih Pak. Kulit Ini. sapi ya? Yang ini. Ini usianya udah ratusan tahun nih ya. Ya. Udah ratusan tahun. Soalnya dari abad 14-13. Abad 14-15. Seperti ini. Nah, ini sendal perempuan kayaknya ya. Sendal perempuan. Ini sendal perempuan zaman dulu. Wah, hebat. Nah, ini juga nih. Sendal perempuan juga. Ya, kayaknya kulit ular Pak ini Kulit Pak. ular ya. Ya. Bahannya dari kulit ular dia. Oke, nah sekarang yang atas ini ada senjata-senjata apa aja nih? Ini ada contohnya itu kan kerambit dari Sumatera itu Pak. Kerambi itu Sumatera, itu cedera mata mungkin ya? Cindramata itu Cindera Pak. mata. Ini juga ada mandau juga, cindramata dari orang Sama. Kalimantan juga. Terus yang ini Yang ini pedang sunduk Pak. pedang sunduk. Ya, Mm-mm. dari Ini semuanya warisan bukan? warisan Pak. Warisan. Nah, Warisan terus keluarga. Di sini juga ada bedog pawayangan Pak. pawayangan yang Ya, bedog pawayangan itu. oh, yang ini yang bengkok. Iya. Kayak kujang. Ya ini bedog pawayangan.
ada penjelasannya Pak, udah ada penjelasannya. Ini naskahnya. Naskahnya ada. Ada naskahnya Pak, udah diartiin. Coba apa tuh? Coba dibacain. Contohnya yang ini Pak, bedog yang ini. Coba di-shoot yang ini. Ini bedog pawayangan yang pertama, yang satu. Ya. Ini terjemahannya tuh. Ini naskahnya. Iya, ini terjemahannya. Terjemahannya. Bedog pawayangan anu saratan takan dijieun ku opat tukang tempa anu beda. Bahasa Indonesia aja langsung. Oh, iya Bu. Ya, bahasa Indonesia aja langsung. Jadi bedog pawayangan itu dibikin sama 4 orang yang nempanya. Dibikinnya itu di abad 14. Abad 14 ya dibikin. Lagi zaman para Kanjeng Sunan. Zaman Wali Songo lah Pak. Zaman Wali Songo. Untuk menegakkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, 5 bedog itu nandakeun ngajieunkeun simbol anu ngarobah karena budaya. Jadi Wali Songo itu memasukkan agama Islam itu tidak merubah budaya Pak. Tapi melalui budaya itu. Iya betul. Makanya ada bedog pawayangan juga. Nah di sini ada ini sketsa. Itu ada wayang ngegantung apa tuh satu tuh? Ini buat hiasan aja sih. Hiasan aja. Ya. Oh iya. Ini ada contoh sketsa tempat persembahyangan Pak di Kerajaan Pajajaran. Oh yang di itu ya apa? Bogor itu? Iya. Bukan Pak, ini contoh persembahyangan. Gambaran. Tempat sembayangnya orang Pajajaran dulu sebelum Prabu Siliwangi masuk Islam Pak. Ya. Jadi zaman dulu itu kalau misalkan mau bikin bangunan dibuat dulu ininya Pak sketsanya. Iya. Kayak sekarang mah berarti apa ini asli ini? Ya asli ini Pak zaman dulu, makanya udah pecah-pecah gini Pak. Oh iya. Jadi cara itu nama apa namanya? Miniaturnya. Miniaturnya. Nanti pesanan dari raja nanti bikinin kayak gini gitu ya. Oh iya. Jadi udah ditemuin di mana ini? Ini warisan. Warisan. Iya. Kalau yang ini nih agak aneh juga nih apa nih? Ini ada keris batu. Keris batu. Namanya itu keris. Yang ini Pak, ini tuh namanya keris Nogososro. Ini keris batu biasa sih Pak. Ditemuin di mana itu? Oh biasa. Ini warisan nih Pak. Warisan juga ya. Warisan. Pakai banyak sih warisannya. Dan ini dipakai kaca nih kelihatannya istimewa juga nih. Ini pusaka apa bukan nih? Pusaka Pak. Pusaka punya? Oh punya keris Tumenggung. Keris Tumenggung yang megangnya Temunggung dari kerajaan Kesultanan Cirebon Pak. Oh Kesultanan Cirebon masih dari ini ya, dari keluarganya Pak Kiai ya. Nah kemudian ini keris Kiai Setan Kober Pak. Oh iya. Yang megangnya dulu itu Arya Panangsang Pak. Arya Panangsang ya. Yang terakhirnya itu diambil oleh Sunan Muria karena Arya Panangsang itu kan megangnya gitu salah gunakan gitu Pak. Untuk membunuh-bunuh kayak kiai gitu ya Pak. Makanya diambil alih sama Sunan Muria. Kemudian yang ini nih. Kalau yang ini sama pusaka ini juga keris Temunggung juga Pak. Temunggung sama yang tadi. Temunggung 7 ini Pak. Oh ini ditemukan di mana atau warisan? Warisan Pak. Warisan ya. Kemudian kalau ini golok-golok ini. Golok-golok Banten sih Pak. Banten. Ya. Oh hiasan aja. Ya. Jadi nggak ada yang apa pusaka nggak ada kalau itu. Ini pusaka sih Pak. Oh gitu pusaka. Jadi bersejarah ya. Bersejarah. Tapi kalau dijelasin nggak akan cukup ya, nggak akan muat. Iya. Ini dari sini ada nggak yang punya Raden Fathahilah? Nggak ada Pak. Tapi nggak ada. Di sini ada contohnya ini Pak keris Sultan Hasanuddin. Oh ada ya? Keris. Nggak ada di sini nggak ada yang peninggalan. Yang dikasih dari Sultan Hasanuddin. Yang mana? Pak. Oh ini nih. Ya. Nih lihat nih pemirsa nih. Ini dari Sultan Hasanuddin. Nah, ini Sultan Hasanuddin nih putranya Sunan Gunung Jati nih yang mendirikan Jakarta sama Fathahilah nih. Nah, ini salah dikasih pusakanya. Cindera matanya gitu kepakai. Ya. Nah, kalau yang ini udah ini sama, ini sama, juga ya. Temunggung juga keris Temunggung tadi kan. Banyak Pak keris Temunggung. Ya, banyak pasti. Ya. Nah, ini nih pusaka-pusaka pasti nih. Ini pusaka-pusaka apa kayak ini kan di sini tuh Pak ada juga dari misalkan ada warga apa yang punya keturunan gitu dikasih pusaka gitu. Tapi kok saya nggak mau megang gitu, nggak mau diserahin ke sini. Ya diserahin, dihibahkan ke museum Pak. Makanya ini barang-barang hibah gitu Pak. Iya, daripada nggak kerawat ya. Iya kerawat disimpan kan
emang nggak sembarangan sih Pak. Iya, ada ada ininya ini. juga diurusnya. Harus ada yang ahli ya. Ya. Nah, kemudian kalau ini tombak ini prajurit. Ini tombak Pajajaran dulu Pak, prajurit Pajajaran. Pajajaran. Ini Ya. asli semuanya. Iya asli itu Pak. Pas penemuannya ininya aja sih Pak, mata-matanya. Mata-matanya tambahin nama ini Ya, gitu ya. tapi ini ada kulit harimaunya Pak. Ada kulit harimau. Ya. Oh, iya iya iya. Ini di mana temuinya ini? Ini warisan. Pak. Warisan juga ya. Soalnya di keraton banyak juga yang kayak gini kan ya. Ya. Terus yang mana lagi yang belum? Ini Mungkin kesini Pak. kesini ya. Ya. Nah, ini Kris temung, temung juga ini sama Pak, kayak sama tadi kayak ya. yang tadi. cuma kalau nanti dijelasin Ya, lama lagi. lama lagi. Nah, ini Bagi yang penasaran langsung aja datang ke Museum Prabu Siliwangi aja. yang penasaran pemirsa nanti datang ke sini. Museum Prabu Ke Siliwangi. Museum Prabu Siliwangi. Letaknya di pesantren Dikir Alfat. Tinggal dicari di Google. di Google ada ya. Iya. Oke. Nah, ini udah ya. Iya. Punya Temenggung juga kan ya. Temunggungnya. Nah, ini riwayat ijazahnya Pak Kiai dari SD sampai profesor. Wis, hebat. Nah, Ini ini juga Pak Kiai ada ini. Boles juga, itu Boles udah jadi salah satu salah satu warisan Sukabumi Pak. Apa tuh namanya tuh ikon kota Sukabumi. kota Sukabumi. Iya. Udah ada surat hakinya juga Pak. Oh iya. Ini surat hakinya. Hebat ya. Jadi hak paten Sukabumi Pak. Profesor Dr. Kiai Haji Fajar Laksana. Nah, kemudian yang ini nih, keramik Ini ini. keramik. Ini sama kelihatannya dari Cina juga ya. Ini dari Putih Ong Tin sih Pak, Putih kerajaan Ong Tin. juga. Heeh. Contohnya yang ini Pak, ada ini juga nih, mangkuk anti racun. Jadi raja-raja dulu itu Pak ternyata kalau mau pergi kemana-mana itu sama ajudannya itu Dibawain bawa ramuan misalkan buat anti racun gitu. ya kalau misalkan pergi ke kerajaan mana kan takutnya diracunin, iya. makanya suka bawa piring sendiri, Penawar itu ya. tempat air minum sendiri Iya. Pak. Jadi aman lah gitu Pak. Oke. Kemudian yang ini penghargaan ya. Ini ada dari koran juga sih Pak. Koran-koran yang Ya, ini udah koran-koran. meliput di tentang Meliput di museum Alfa. ini ternyata udah banyak nih. Nah, itu. Ini ada buku-buku karya Pak Kiai juga di Pak sini. Kiai di Ya. sini. Contoh yang atas itu keagamaan sama ke bidang kebudaya juga, yang bawah ini budaya. Contoh ini terjemahan dari kitab Swasit 130 Kujang. Yang ini Sasakala Sukabumi Pajajaran Sindang Parang. Nah, ini Yang kalau mau beli ini di mana ini? ada di butik Pak. Di sini ada Ya, ya? ada di Cendramata di Oh sini. gitu. Jadi nanti bisa dibeli Bisa di beli. sini pemirsa ya. Ya. Buku-buku yang kayak gini budaya-budaya tentang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, sejarah Pajajaran Ya, ada ya semua ya. Ada. Jadi tinggal datang aja ke sini. Harganya nggak tahu. Ada dari kisaran dari 50, Dari 50 50, 60, 100 ribu. 50 Kisarannya juga. sampai 100 ribu Iya. pemirsa. Nah, kemudian ini dari Cina juga ya. Iya sama ini juga Kalau dari kita Cina bilangnya juga. Cina ya. Tenaga. Ini penghargaan dari Pak Wali Kota Pak. Oh iya. Ya, seperti cadang pangan, terus sama ini juga Pak. Pernah pesantren kita juga jadi domba terbaik Pak. Berturut-turut. Jadi ngalahkan Garut Pak. Jadi dombanya itu dari kandangnya bersih, apanya dari dombanya juga ada ternak bagus. domba juga? Ya dulu Pak. Oh dulu ya. Tapi sekarang karena udah banyak santrinya jadi nggak terlalu ke siwar gitu Pak. Iya. Terus ini Kris Kalajengking Pak. Yang megangnya itu Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ya, Ini temukan di mana? warisan ini Pak. Oh, warisan ya. Ya. Kalau yang ini Ini Kris Sangklat Siluman Nogososro Pak. Yang ini Pak. itu punya siapa itu? Warisan. Ini warisan sih Pak. Warisan juga. Ya. Nggak tahu apa nilai sejarahnya gitu. Punya Nilai siapa belum? sejarahnya dulunya ini punya Sunan Bonang Pak. Sunan Bonang Ya, juga. Berarti ada berapa Sunan Bonang di sini yang kerisnya? Kerisnya ada 4 sih Pak ini. 4 ya. Ada 4 5 sama ini. yang tadi kali. 5 yang tadi itu Pak. Yang itu. Jadi di sini ada senjatanya Sunan Bonang. Terus kalau yang di dalam nggak boleh ya? Nggak boleh disut soalnya. Ya Ini takut membedain mana nanti yang aslinya gitu Pak. Oh gitu. Ya. Mungkin ke bendera Pak sama teks Bendera proklamasi ada Oke. juga di sini Mana Pak. itu? Oh iya. Ya di sini.
Ini bendera apa nih? Dia dari tadi kelewat ya. Iya, Nah, ini bendera merah putih Ini bendera dari tahun 97, Pak. tahun 1997. Iya. Kan di Iya, sini iya. juga ada sejarahnya juga, sejarah bambu runcing ini, Pak. Ternyata yang dulu itu bambu runcing itu yang pertama kali yang mencetuskan itu Kiai Subhi, Pak. Kiai salah Subhi itu satunya siapa? salah satunya itu ulama besar di Parakan. Parakan itu daerah Temanggung, Jawa Tengah, Oh, Pak. Jawa Tengah. Ya. Ya. Dia itu membuat 1000 lebih lah, Pak, bambu runcing, lalu dirajah lah, Pak. Dirajah itu didoakan. Makanya berani melawan tank juga, Pak. Ini mana ininya? Ini tumbaknya. Ini bambu runcingnya. Bambu runcingnya nih. Ini ada namanya juga, Ini Pak. pemirsa nih. Nah, ini bambu runcing nih, asli nih. Ada namanya juga, Pak. Yang buat berperang. Iya, ini namanya Abu Hasan. Ini Abu Hasan itu ulama dari Aceh, Pak. Oh, dari Aceh. Iya. Nah, kalau yang satu lagi? Ini Syekh Badlawi Lasem dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang. Ya. Ini tuh sama Kiai Subi itu disebarkan gitu ke seluruh ya. Indonesia. Iya. Ya. Kayaknya ada yang dari Jawa. Ini salah satunya. Jadi kalau ini patung Jenderal Sudirman, Ini pajangan aja sih, pajangan Pak. aja ya sama itu Ini ya. sama. Ini teks proklamasinya, Pak, yang jadi Proklamasi yang asli. manuskrip nasionalnya, Pak, di sini. Teks proklamasi. Tapi ini asli apa bukan ini? Kan jadi dulu itu, Pak, pas membuat teks proklamasi Naskahnya itu, dulu, naskahnya ya. dulu itu Disetujui atau enggak? ternyata bukan satu aja, Pak. Iya. Ternyata banyak, lalu dibikin banyak, lalu disebarkan, Pak, setiap daerah. Ini salah satunya, Pak. Oh, Ada yang di ditulis sini. di mana? Rengas Dengklok bukan? Iya. Yang ini yang Disebarkan dari Rengas Dengklok itu disebarkan ke seluruh Nusantara, Pak. Ini yang salah satunya yang di Sukabumi. Oke. Ya. Nah, ini model-model uang nih. Uang Kuno, ya? mancanegara ini, Oh, Pak. mancanegara aja. Ya. Kalau yang uang kuno kita ada? Ada, Pak. Mana? Ini contohnya yang ini, Pak. Nah, Yang ini. 100 rupiah, Pak. Rupiah. Ini. Nah, ini juga nih. Dari tahun berapa ini ya? Ada, Pak, tahun. Contoh uangnya. Tahun 56, Pak. 56. Iya. Oh, buset. Nah, kalau ini foto-foto ya. Franco. Oh, Iya. Franco zaman dulu. Franco zaman dulu. Emang segede ini atau digedein ini? Emang segede gitu, Oh, Pak. segede ini dulu Franco. Ya. Nah, jadi Cetakan warnanya juga Pak masih. Ustadz nih hobi filateli juga nih. Koleksi Franco. Ini itu tuh SK izin museum, Pak. SK izin museum ini. Ya, jadi Museum Prabu Siliwangi ini bukan hanya sekedar hobi, Sekedar hobi, tapi udah dibikin resmi museum, Pak. Udah banyak yang meneliti juga dari UIN. Dari UIN ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ini Skripsi. dari mana ini skripsi juga sih, Pak, tentang boles. Iya. Ini dari mana? Udah banyak sih, Pak. Ada banyak ya. Tadi ke sini. ya tadi juga dari SMK 3 mana itu datang ke sini juga untuk membuat dokumentasi sih, Pak. Nah, selanjutnya, ini yang ini nih. Ini Sama juga ya. ini sama juga peninggalan jam. Oh, peninggalan. Ya, Ini peninggalan dari mana ini? zaman ini Putri Ongkin, Pak. Putri Ongtin juga Ya. ya. Terus yang ini sama ini, juga. Ini sama sih, Pak. Apa sih ini? Buat Tempat air. air minum sih, Pak. Air minum. Iya. Ini sama juga Iya. ya. Kendi disebut katanya. Iya, kendi. Kendi. Nah, iya sama ini ya. Sama ini. Ada ini gambar penjelasan tentang Wali Songo, Wali Pak. Songo. Ya, ini. Ini Sunan Kalijaga. Ya, senang juga itu. Sunan Gunung Jati. Ini di sini juga ada contoh ijazah zaman dulu, Pak. Mana? Ini. Oh, Yang ini ijazahnya siapa ijazahnya kakeknya Ustadz? Pak Kiai. Apa Kiai? Iya, Kak. Oh. Salah satu tanda buktinya bahwasanya emang Pak Kiai itu keturunan Prabu Siliwangi. Iya. Nggak mungkin kalau misalkan bukan keturunan Dapet raja itu bisa sekolah, Pak. Iya, nah Karena ini kakeknya Pak Kiai itu ketua Penggadaian. Oh, gitu. Dulu itu di Sukabumi, Pak. Jadi fotonya bapaknya. Iya, kakeknya Pak Kiai itu. Kakeknya Pak Kiai. Ya. Nah, terus ini silsilah Ini keluarga silsilah. Pak Kiai. Ya, yang ini, yang atas. Nah, ini dari Prabu Wastu Kencana, Sri Baduga Maharaja, Liga Wastu, Prabu apa nih? Nah, baru Prabu Siliwangi, Anggalarang. Anggalarang ya, Anggalarang. Prabu Anggalarang ke sini, ya Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi terus ke sini.
Pak Kiai. Berarti Pak Kiainya mana pernah Pak Pak Kiai? Kiainya di sini. Oh, jadi Pak Kiai ke sini. Iya. Nanti kita urut ya. Dari Banten sih Pak. Dari Pak Kiai Banten. Turahnya itu. Dari Oh, iya. Sultan Oh, Hasanuddin jadi ini- Pak. Ini Pak. Iya. Jadi ini anaknya keturunannya Dewi Sesar Rara Hidayatullah, Santang, ya. putrinya Prabu Siliwangi, Iya. ya. Nah ini putrinya kan ada 3 anaknya itu, yang dari apa? Yang bersaudara sama Kian Santang ya. Iya. Ini kakaknya Kian Santang ini, berarti garis keturunannya dari Dewi Rara Santang, ya. Kemudian ini kan menikah sama raja dari Mesir nih. Kemudian Bani Ismail. punya anak ini Sesar Hidayatullah. Hidayatullah. Nah terus baru kesini gini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Nah ini yang di Banten. Banten. Ya, temen kesini. Nah barulah nyampe ke Pak Kiai, ya, pemilik museum ini. Iya. Jadi keturunan yang 1, 2 dari kalau kita ambil aja dari ini ya, dari Dewi Rara Santang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Keturunan ke-17. Iya. Ya. Hebat nih Pak Kiai nih. Nah, ini kalau ini cuma foto presiden ya. Koleksi foto presiden. Kalau yang ini sama ya? Sama itu Pak. Sejarah juga. Oke. Nah. Oh, mungkin segitu dulu aja Pak. Oke, ya. Nah, terima kasih nih Ya. Kang Maman. Ya. Ini semoga nih penjelasan Kang Maman nih banyak memberikan manfaat dan ilmu ya buat para pemirsa yang menonton di channel ini. Sebelumnya saya mau pamitan dulu ya, dan akan langsung pulang lagi. Ya. Terima kasih banyak ya Kang Maman ya. Ya Pak. Nah pemirsa, barusan adalah penjelasan dari pengurus di museum ini dari awal sampai akhir. Emang nggak semua dibahas karena ada detail. ada apa namanya barang-barang yang emang di dalam dan tidak bisa untuk kita ekspos saat ini. Insya Allah nanti lain waktu kita akan mengekspos lagi ke sini apabila masih ada yang kurang ya, nanti Ya. tergantung dari pertanyaan dari para pemirsa, nanti ada apa mudah-mudahan saya bisa ke sini lagi. Nah demikianlah persembahan video saya untuk kali ini. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bambu petuk ya teh. Cicing itu lah kemana Cicing? Cicing lah kemana?